Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku cuma pengen curhat-curhat sama kalian ya guys. Nah, curhatan kali ini aku kepengen curhat derita aku ya sebagai manusia yang bersuamikan bule ya atau berpasangan bule ya. Jadi ya mungkin perkiraan kalian apa ya sama yang kenyataan itu mungkin nggak sama ya guys. Jadi aku pengen curhat-curhat sama kalian ya, tapi seperti biasa ya guys, jangan lupa like, comment, sama subscribe-nya. I could stay like this, forever following you. Nah ini dari sisi aku ya guys. Kalau kalian bersuamikan bule terus nggak sama ya, mungkin kan beda ya guys cara apa namanya menghadapinya ya, mungkin ya facing masalahnya beda-beda gitu kan ya. Kalau aku kan orangnya gampang stres guys. Jadi kita lanjut ya, langsung aja ya guys. Nah, untuk derita aku yang pertama itu adalah masalah visa. Visa untuk bertemu dengan seseorang yang kita cinta itu rempong sih, ribet, mahal, dan juga butuh waktu, butuh ilmu, butuh pengetahuan, terus pokoknya butuh sesuatu yang kalian, maksudnya aku sendiri itu dulu nggak pernah tahu yang namanya urus-urus visa ya. Itu penting dan nggak bisa dilewatin gitu. Jadi kita harus melewati masa-masa itu ya. Urus-urus visa itu bener-bener bikin pening kepala ya guys. Jadi ya aku ada beberapa video ya guys, share tentang bagaimana sih menikah di Inggris ini, syaratnya seperti apa di Inggris, dan itu otomatis berbeda dengan negara-negara yang lain ya guys. Jadi itu menurut pengalaman aku sih ya, pengalaman pribadi aja. Bisa cek nanti ya di video aku, di video gitu kan. Nah terus juga ceritaku yang kedua itu apa-apa mahal ya guys ya. Kalau misalnya untuk kayak traveling ya, maksudnya kalau dari Indonesia ke Inggris itu juga ongkosnya mahal ya guys. Terus dari Inggris ke Indonesia itu juga mahal ya. Jadi ya dibilang apa ya, nggak mahal ya. Ya kalau duitnya banyak ya guys. Kalau nggak banyak duit ya pokoknya dihitung mahal ya, bolak-balik untuk apalagi zamannya pacaran dulu kan cuman apa namanya, kepengen ketemu sama orang yang kita sayangi itu apa, harus melewati lautan dia, melewati pulau, dan melewati ibaratnya keliling dunia hanya untuk menemui seseorang yang kita cintai ya guys. Dan itu juga nggak murah, itu juga butuh waktu juga, dan juga ya ribet juga. Nggak cuma kayak kalau deket kan kita cuma naik bis nyampe gitu kan. Nah kalau ini kan nggak cuma naik pesawat, beli tiket pesawat, jadi kita nomor satu harus punya visa dulu ya kan. Sudah punya visa, tinggal juga duitnya buat traveling, terus buat ya ongkos di jalan ya guys, terus juga untuk kehidupan sehari-harinya, dan itu lumayan butuh uang ya guys. Jadi nggak murah kan di Inggris ya. Kalau di Indonesia ini aku itu suka apa ya, dikira pembantu gitu loh guys. Ya nggak masalah sih sebenarnya, nggak ya terserah ya penilaian orang, tapi kayaknya gini loh, kayaknya aku tuh dinilainya tuh nggak pantas banget gitu loh jadi apa istrinya suamiku gitu. Padahal kan aku manusia ya guys, jadi aku kan punya hak ya untuk menikah dengan seseorang yang aku pilih, yang aku cintai ya gitu guys. Jadi kayaknya ini aku tuh apa identik sama apa kalau dibilang ya, kalau dibilang itu aku tuh punya muka-muka pembantu gitu loh guys. Jadi kayaknya kebanyakan orang menilai orang bule itu suka muka-muka pembantu gitu loh guys. Ya nasib ya, muka aku muka pembantu kali ya, tapi
Ya kan nggak asik banget deh nggak guys? Maksudnya kan sama-sama manusia ya. Emang apa bedanya muka pembantu sama muka-muka orang gitu kan? Ya padahal kalau di sini ya guys ya, kalau di Inggris ini aku itu sebagaikan bidadari loh kalau bukan aku menyombongkan ya. Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya banyak orang heran gitu loh, heran kok dia itu mukanya kayak pembantu kok bisa dapetin bule kayak gitu. Oh my god gitu. Maksudnya ya gimana gitu, sering disangka itu pembantunya pembantu ya, pembantunya suamiku gitu, jadi di situ aku nggak asiknya ya. Jadi tapi kalau di Inggris ini enggak sih, cuman kalau di Indonesia itu aku sering dibegitukan, jadi aku merasa nggak nyaman gitu loh. Ini aku yang nggak suka dikiranya itu setiap aku ketemu orang, maksudnya nggak setiap ya, maksudnya beberapa orang gitu, setiap aku ketemu gitu dibayanginya pasti ada pertanyaan, wah mbak pasti suka yang gede ya kayak gitu. Nah di sini ini waduh aku ini kesannya itu apa gitu loh, suka yang gede-gede gitu. Jadi kan maksudnya ya aneh gitu kan, nggak semuanya orang bule itu ya, aku juga nggak tahu, nggak pernah ngukurin punya orang juga kan, jadinya jadinya kan nggak terkenalnya ya, maksudnya kayak orang-orang Indonesia mungkin berpikiran apa orang bule itu anunya gede-gede gitu, terus aku dipikirnya aku suka yang gede-gede gitu. Padahal itu kan enggak ya, kenyataan ya aku mencintai suamiku itu apa adanya, seperti normalnya manusia ya, jatuh cinta ya pada pandangan pertama, suka apa sifatnya cocok gitu, terus bisa nerima aku apa adanya dan dia juga cocok sama aku, itu seperti sebenarnya ya, tapi bukan karena ya aku nggak bilang suamiku punya gede atau tidak itu. Aku itu tidak bisa bilang karena aku nggak tahu ukuran yang lain kan, jadi aku nggak nggak tahu. Jadi kayaknya apa ya, kayak udah dia itu nikah sama bule pasti suka yang gede-gede gitu. Sering banget aku dikira ini cewek murahan ya kayak gitu. Cewek murahan gini karena apa ya? Kalau dapat cowok bule itu kan biasanya, kalau orang-orang bule itu biasanya terkenalnya kan apa ya, banyak yang kumpul kebo, banyak yang nggak, maksudnya nggak harus nikah terus bisa begituan gitu ya. Padahal kan justru nggak seperti yang kalian pikir sebenarnya. Kalau di Inggris ini ya beda gitu, maksudnya juga kan yang penting kan nggak gonta-ganti orang kayak gitu ya, walaupun berbuat itu juga dengan apa seseorang yang mereka cintai gitu kan, yang mereka cocok gitu kan, bukan bukan harus, kalau pendapat orang kan apa dikiranya ya lah bebas gitu ya, tapi itu sebenarnya nggak semuanya kayak gitu ya, mungkin ada beberapa tapi kan nggak semuanya. Dan mungkin kan ada ya yang memang apa sifatnya begitu gitu, tapi ya kayaknya aku nggak nyaman loh, kayaknya nggak semua orang kan begitu terus dicapnya seperti itu, jadi aku dicapnya itu murahan gitu loh, maksudnya apa gitu, emangnya kita itu apa gitu. Jadinya keenam ini aku suka dikira itu suka apa ya, kayak suka om-om ya kayak gitu, kayak kalau kalau bahasa kita ya dikiranya itu aku suka om-om gitu, om-om yang tajir kayak gitu. Ya enggak, apalagi ya usia aku sama suami itu kan bedanya 19 tahun, otomatis ya dikiranya itu aku tuh apanya gitu loh, kayak anaknya gitu loh, padahal kan ya aku nggak mandang dia seperti apa, yang aku pertama ketemu ya sudah seperti itu. Dan aku memang tipenya bukan bukan tipe orang kurus, itu aku nggak suka orang kurus. Dan pacarku itu, mantanku semua itu agak gemuk-gemuk memang, karena aku memang bukan apa nggak suka orang kurus ya, ya maaf ya yang kurus. Saya juga, saya tipenya kan orang yang keker gitu kan, buat aku itu menarik gitu. Nah pas suamiku itu sesuai gitu sama kriteria sama nominasi ya, kalau di dalam angan-angannya aku itu ya, nah itu udah sesuai menurut aku, jadi kena ada, itulah sebabnya aku pilih suamiku sebagai ya suami aku gitu, bukan karena anginnya besar atau bukan karena apa itu namanya
tajir atau apa kayak gitu ya. Jadi please ya, jangan berpikiran seperti itu. Aku juga dikira ini sebagai pemburu ya, pemburu bule kayak gitu. Maksudnya itu gimana gitu? Maksudnya gini nih, apa ya? Banyak orang yang berpikiran aku itu karena aku juga masih muda, dipikirnya itu aku pemburu bule ya untuk dapetin uang lah atau apa kayak gitu. Terus nanti ditinggalin lah kayak gitu. Itu pokoknya nggak asik banget kalau berpikiran seperti itu. Yang namanya sudah menikah itu untuk apa juga berpikiran seperti itu? Ya lagi untuk menikah itu kan ibaratnya kita harus memilih seseorang yang benar-benar bisa hidup sama kita dalam jangka waktu yang lama, ya enggak. Kalau cuman ya buat nganuin duit atau harta kayak gitu, ya nggak usah nikah lah. Tinggal keret-keret tinggalin, ya enggak. Ya tapi kan penilaian orang itu ngapain gitu kadang sampai setinggi itu gitu. Jadi aku tuh kadang-kadang merasa gimana gitu, merasa sedih lah kalau aku mencintai dengan tulus kok dikiranya aku itu abal-abal lah ya kayak gitu ya, atau gimana lah kalian menilai aku. Bahasa aku memang agak nggak pas mungkin ya, tapi ya intinya dikiranya aku tuh punya pasangan bule itu karena aku jadi kayak berburu gitu loh. Jadi ya kalau kalau memang kenyataannya berburu ya, kalau berburu pasti kan sudah dapat di out ya, dapat out. Berburu kan banyak harusnya ya. Lah aku berburunya satu orang ya, ngapain juga apa berburu apa itu namanya guys, berburu kacangan ya enggak. Aku juga ada lagi yang aku nggak suka ini, semua orang berpikiran gini, kalau nggak di sini ya, kalau di Indonesia ya, aku itu dipikirnya ini punya pohon duit gitu loh, punya pohon duit atau ATM di rumah terus yang nggak habis-habis kayak gitu kan. Maksudnya jadi gimana ya, aku dipikirnya kayak kalau misalnya punya pohon duit gini nih, misalnya nih, kalau aku beli kalau aku beli baju ya, apalagi kalau bareng suami ya, pada harganya itu ya, lah aku kan hidup dan besar di Indonesia ya, masa kalau aku jalan sama suami harganya bisa 10 kali lipat ya, bisa 3 kali lipat, bisa 10 kali lipat, kan aneh ya enggak. Negara sendiri loh itu, masa aku dibegitukan? Aku emangnya apa gitu loh, maksudnya kenapa nggak biasa aja gitu? Orang bule juga manusia, aku juga manusia, terus juga orang bule juga juga tetap kerja buat dapetin duit, nggak, duitnya nggak pada jatuh dari langit. Dan itu tuh kadang-kadang aku sebelnya di situ, dikira aku itu punya pohon duit, punya ATM terus yang nggak habis-habis gitu loh. Padahal di sini ya suami itu harus kerja banting tulang untuk menghidupi keluarga gitu loh. Jadi ya please, maksudnya ya sama-sama lah, sama-sama manusia gitu. Jadi nggak harus dibedakan ya. Jadi kalau misalnya beli ya normal aja lah. Mentang-mentang bule, ada bulenya. Misalnya harganya tadi 10.000, dijual sama, kalau ada bule dijualnya 100.000. Ada yang sampai berjuta-juta. Kan nggak level banget gitu kan ya. Jadinya kan males gitu, jadinya sama orang kayak gitu jadi males. Kadang itu aku dikira mentang-mentang kan karena aku mukanya jelek ini kan ya, muka-muka pembantu gitu ya. Dikira itu aku ini main-main itu magic kayak gitu. Jadi dapetin suami bule melalui ilmu begitu, kayak dipelet-pelet begitu guys. Lah peletnya dari mana? Tapi kan itu aneh ya, maksudnya sesuatu yang aku jauh gitu, nggak kenal yang namanya begituan, dikira itu aku main-main begituan. Ya ampun, ya aku juga nggak bisa ya, tapi itu sebagian dari kehidupan aku loh gitu. Orang berpikiran tuh aku itu
mentang-mentang muka jelek gitu, maksudnya kan ya berarti kan bilang muka aku nggak laku banget kan buat bule, tapi kok bisa dapat bule ya, nggak otomatis kan dikiranya main guna-guna ya nggak guys. Ya kayaknya kalau mau curhat-curhat lama-lama jadi panas ya guys, inget-inget ya guys, jadi nggak asik banget. Kayaknya sekian dulu video aku untuk hari ini ya. See you di next video. Nanti aku bikin tutorial beberapa visa ya buat bantu kalian yang mau ke Inggris aja ya guys. Jadi ya kalau kalian ada pertanyaan tentang serba-serbi di Inggris atau gimana ya perjalanan visa itu kan yang paling susah ya kayaknya, ya bisalah komen di bawah ini, mungkin saya bisa bantu di next video. Jangan lupa like, comment, sama subscribe-nya ya guys. Bye bye. Bye. Salam damai dari Inggris.